Selamat pagi ke seluruh peserta. Jadi terima kasih sebelumnya hari ini dari teman-teman dan rekan-rekan yang udah mendaftar maupun yang langsung join. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi hari ini kita akan coba gali lebih dalam situasi COVID-19 ini. Apakah solusi-solusi kita atau kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan itu bisa dilakukan by remote. Nah, dalam hal ini nanti Moxa akan membantu sebagai jembatan konektivitas dalam remote itu sendiri. Jadi tanpa penundaan lebih lanjut, kita akan langsung masuk ke agenda hari ini. Jadi agenda hari ini ada 4. Jadi kita akan memperkenalkan dulu ke Moxa secara global, kemudian product line, dan nanti kita akan bahas bagaimana konektivitas untuk remote device ini ditata seperti apa, atau kita lebih ke product placement, jadi produk-produk apa, kemudian perangkat-perangkat apa yang bisa kita letakkan maupun kita hubungkan dengan perangkat Moxa sendiri. Kemudian kita akan mengadakan sesi Q&A, jadi misalnya nanti kalau ada pertanyaan sesuai bisa dibaca di chat itu nanti dilihat rule of play-nya, atau kita bisa lihat dari Bu Michelle bahwa nanti kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di chat dengan raise hand, nanti kita akan langsung bahas. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, silahkan klik tombol raise hand dan kemudian ketik pertanyaannya, nanti kita akan berhenti dan membahas itu sebentar. Oke, kita akan masuk ke siapa itu Moxa. Jadi Moxa sendiri itu adalah kita bisa bilang dia adalah salah satu pemain dari industrial sektor, di mana dia pertama itu membuat berbagai alat-alat untuk industri. Jadi udah dari tahun 1987 sampai sekarang. Kemudian dia punya dua headquarter, yang satu di Taiwan, yang satu di Sales. Jadi kita punya dua headquarter untuk masing-masing fokus, jadi fokus teknis dan fokus marketingnya. Dan lebih banyak lagi itu Moxa mendevelop teknologinya sendiri. Jadi kita bisa bilang produk-produk Moxa itu mempunyai sertifikasi yang sudah dibuild dan juga diuji sendiri dan juga sudah dipakai di berbagai sektor. Oke, jadi produk apa aja sih yang bisa disediakan oleh Moxa? Jadi ini produk-produk lain kita akan kita jabarkan secara ringkas untuk misal biar lebih memudahkan kita mencerna apa sih yang bisa dilakukan oleh Moxa. Jadi Moxa sendiri itu mempunyai sebuah tujuan di mana nanti seluruh industrial networking itu bisa diakses dari layer device, kemudian sampai nanti ke application, di mana itu sudah berbasis cloud computing, kemudian centralized command center, semua seperti hal itu membutuhkan tentunya konektivitas yang bisa menjembatani seluruh perangkat, baik itu berbasis UTP, fiber, maupun ke serial. Maka dari itu, Moxa mempunyai tujuan untuk enabling the connectivity for the industrial Internet of Things. Jadi karena kita udah maju ke industri 4.0, di mana semua itu sudah automated, menggunakan sensor, kita harus mempunyai alat yang mampu mengkoneksikan seluruh perangkat yang ada dalam sistem kita. Nah, kemudian dari sisi perangkat, dari mana sampai mana sih si Moxa itu bisa menyediakan lah ibaratnya. Jadi kita bisa menyediakan dari edge connectivity atau yang paling ujung sebelum kita terkoneksi di sensor-sensor maupun perangkat yang paling ujung, kalau kita bisa bilang di legacy device-nya, di mana kita bisa melakukan konversi protokol, kemudian kita juga bisa melakukan
data collection, kemudian controlling dan monitoring dalam walaupun kita tidak mempunyai centralized command center, tapi kita juga bisa menjadikan hal tersebut centralized. Maka dari itu kita di Edge Connectivity ini mempunyai serial connectivity dan I/O, di mana yang sering dipakai di mesin-mesin atau di controller mesin itu adalah serial maupun di input-output baik analog dan digital. Kemudian di industrial computing sendiri, semisal nih kita punya mesin yang harus ada untuk diatur secara mandiri tanpa koneksi maupun dan lain-lain, dan di sana juga ada yang menjaga, itu kita bisa gunakan industrial computing kita, di mana ada yang embed, ada yang sudah embed maupun yang hanya PCB, jadi kita bisa install di box sendiri. Jadi ini sangat memudahkan kalau semisal mempunyai mesin-mesin seperti pompa atau apapun yang punya tempat yang lain. Oke, kemudian kita lanjut ke network infrastructure. Jadi bagi teman-teman yang baru join bisa catch up. Ini kita masih di awal-awal, jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas ke belakangnya, bisa tekan tombol resen. Nanti bisa di chat aja di kolom chatnya, itu bisa di chat pertanyaannya, diketik pertanyaannya. Oke. Jadi kemudian saya lanjut di network infrastructure. Di sini network infrastructure kita ada banyak banget. Jadi dari media converter, jadi dari UTP ke fiber maupun sebaliknya, maupun dari serial to fiber kita ada. Kemudian untuk switch maupun router kita ada juga, mau menggunakan yang SIM card maupun menggunakan yang wired. Kemudian kita juga ada wireless LAN. Ini biasanya digunakan untuk di high density industry, jadi untuk warehouse yang automated, kemudian seperti yang kita membutuhkan fast roaming, kita juga bisa provide. Kemudian ada network management system, di mana kita bisa mengontrol maupun mengatur perangkat-perangkat Moxa secara centralized. Kemudian industri apa aja sih yang bisa kita masuk dari Moxa? Jadi produk-produk apa aja yang Moxa bisa pasang di industri sebelah mana? Jadi oke. Jadi di Moxa sendiri kita mempunyai 6 lini produk sebenarnya. Jadi ini masing-masing sudah spesifik untuk di masing-masing industri. Jadi seperti ini. Di sektor rail atau sektor kereta, di sini kita juga ada, dan itu mempunyai sertifikasi yang khusus. Maka dari itu nanti kita ketika mempunyai project yang berkaitan dengan sektor-sektor khusus, kita harus melakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi secara general ada 6 sektor yang bisa Moxa dimasuki, seperti di kereta atau transportasi berbasis rel. Kemudian di power, itu termasuk yang power generation, substation, dan renewable energy. Dan kemudian yang ketiga, oil and gas. Di sini baik yang offshore maupun yang onshore. Kemudian processing plant kita juga ada. Kemudian di intelligent transportation system untuk backbone dari jaringan RFID dan lain-lain untuk di intelligent transportation system di factory. Kita untuk automation di production line maupun di warehouse. Kemudian di marine kita ada di pelabuhan maupun di kapal. Jadi ini 6 sektor yang kita bisa masuki untuk Moxa sendiri. Jadi kalau mau approach beberapa perangkat, mau approach user, kita bisa lihat dari sektor mana user itu beroperasi. Jadi kalau misal user beroperasi pada sektor kereta, kita bisa ajukan untuk berbagai hal yang sudah sertifikat untuk di sektor kereta. Kemudian kalau bermain di oil and gas juga sudah tersertifikasi untuk di oil and gas. Nah, bagaimana sih solusi yang diberikan nanti? Moxa ini mempunyai program untuk memajukan
untuk industri kita. Jadi industri 4.0 ini sudah menggunakan automation, sensor, dan lain-lain. Jadi di era COVID ini kita harus melakukan social distancing, work from home, itu adalah salah satu hal yang bisa membantu kita, tapi kita di sisi lain juga harus bekerja, di mana ini membahas lagi untuk misal kita adalah network engineer maupun di operational technician, itu membutuhkan konektivitas kepada perangkat-perangkat kita. Maka dari itu di masa pandemi ini, Moxa bisa membantu dengan kita melakukan zero distancing with your equipment. Jadi kita bisa melakukan remote connectivity untuk mengakses perangkat-perangkat yang ada di edge. Kemudian kita bisa melakukan monitoring dan pemeriksaan secara langsung. Jadi kita walaupun work from home, kita masih bisa merasa tenang untuk bekerja. Jadi kita nggak was-was rasanya kalau kita nggak bisa monitoring secara langsung. Kemudian dari Moxa sendiri teknologinya sudah proven dari 1987 sudah menciptakan berbagai perangkat untuk connectivity terkhususnya di industri dan juga sudah dipasang di berbagai tempat. Kemudian kita juga lengkap untuk serial to Ethernet solution-nya. Jadi di sini memudahkan untuk nanti perangkat legacy device maupun perangkat serial dikoneksikan ke dalam bentuk UTP. Seperti itu. Nah, kemudian serial to Ethernet weapons ini maksudnya bagaimana kita mengkonversi dari serial ke Ethernet. Nah, ini sangat pertanyaan yang biasanya banyak digunakan karena banyak protokol dari industri yang sudah dipakai. Contohnya Profinet, Profibus, itu memang beberapa sudah pakai UTP, tapi kita berbicara dengan mesin-mesin yang masih memakai serial, masih menggunakan I/O. Di sini kita bisa menyediakan hal tersebut. Jadi kita mempunyai seri N-port di mana kita bisa mendigitalisasi legacy device atau perangkat-perangkat lama yang masih menggunakan serial untuk dijadikan untuk bisa di-automate. Jadi kita nggak perlu upgrade perangkat, kita cukup beli Moxa, kita bisa melakukan automation dengan bahasa yang sudah ditranslate. Kemudian kita juga ada mGate di sini untuk protokol gateway. Jadi semisal kalau protokolnya masih pakai Modbus RTU, kemudian Profibus, kita bisa mengubah itu menjadi Ethernet IP dengan mudah tanpa harus melakukan pengubahan controller maupun perangkat yang ada pada mesin kita. Jadi ini sangat efisien dan sangat murah dibandingkan kita mengganti perangkat-perangkat tersebut. Kemudian untuk I/O sendiri kita sangat robust. Jadi kita ada yang rugged, kita juga ada yang berbasis 4G LTE. Jadi ini bisa digunakan untuk remote maupun kita bisa gunakan pada pada kondisi-kondisi yang cukup keras pada perangkat-perangkat IT biasa. Jadi ini sangat mudah dikonfigurasi juga karena kita berbasis UI dan kita untuk pemrograman di I/O sendiri kita tidak harus mempelajari bahasa-bahasa khusus karena nanti akan disediakan langsung menggunakan Moxa Library seperti itu. Jadi ini bisa membantu orang operational technician dan information teknologinya menjadi satu kesatuan dan itu bisa membantu di era pandemi ini untuk bekerja dari rumah, work from home, dan social distancing, seperti itu. Nah, setelah kita bahas produk apa aja yang bisa disediakan oleh Moxa dan produk-produk apa aja yang nanti akan lebih digunakan dalam pandemi ini, kita bisa langsung masuk bagaimana perangkat tersebut diletakkan atau perangkat apa aja yang pasang kalau misal kita beri gambaran secara khusus. Nah, jadi ini secara gambaran besar solusi dari Moxa itu bisa di-provide. Jadi kita ada dari edge, dari ujung ke bawah. Jadi kita ada di field networking, itu di edge-nya kita yang paling ujung sebelum berinteraksi dengan perangkat yang misal PLC, meter, automation meter, kemudian kita juga pressure meter yang udah pakai sensor, kita langsung bisa koneksikan menggunakan Modbus maupun N-port. Nah, kita juga ada yang serial device server yang langsung dalam bentuk ke fiber, kita juga ada. Kemudian
setelah itu kita bisa melakukan konversi media, jadi dari UTP ke fiber, di mana nanti kalau misal site-nya udah jauh sekali, kita bisa gunakan untuk fiber. Kemudian kita juga ada Ethernet extender, balik lagi ini seperti repeater. Kemudian bisa dilihat dari sini, kita juga ada solusi khusus untuk di M12 Ethernet switch. Jadi ini biasanya dipakai di zona-zona yang membutuhkan getaran, ketahanan akan getaran yang tinggi. Kemudian nanti bisa juga untuk situasi-situasi di mana ada elemen-elemen korosif dalam udara. Jadi biasanya digunakan di memang benar-benar ini shield, jadi bisa dipakai di pabrik garam ataupun di pabrik-pabrik kimia yang benar-benar khusus untuk mencegah ada korosi maupun kerusakan secara elemen. Kemudian kita ada industrial PoE, kita juga ada teknologi namanya video always on, di mana kita memastikan semisal ada gangguan pada jaringan, video stream dari CCTV tidak akan terganggu atau mengalami lag dalam karena kita mempunyai teknologi ini memastikan semua video yang dihantarkan itu tidak mengalami putus lebih dari 20 milisecond. Kemudian kita ada substation Ethernet switch, ini khusus kita bisa berkomunikasi dengan protokol IEC 6812 kalau nggak salah itu biasanya ini untuk perangkat-perangkat elektrik, jadi di PLN, kemudian di jadi di substation atau di gardu-gardu listrik, kemudian di PLTU sendiri pembangkit listriknya itu kita bisa gunakan switch MOXA. Nah, kalau misal kita punya mesin yang sangat jauh dari bisa dibilang peradaban atau kota maupun desa, kita bisa menggunakan secure networking di sini. Jadi kita ada beberapa berbasis 4G LTE atau kita bisa gunakan kalau misal ada yang mampu pakai VSAT, kita bisa pakai typical networking biasa. Nah, kemudian kita juga ada rack mount switch, kita ada modular switch, dan yang paling penting kita ada industrial network management systemnya. Ini kita ada MXView namanya, itu bisa digunakan untuk mengawasi maupun mengkonfigurasi jaringan kita. Seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana kita nanti mau berkomunikasi seperti dengan SCADA ataupun yang lain, kita bisa menggunakan HTTP maupun RESTful API, di mana itu adalah bahasa yang paling biasa digunakan untuk menjembatani dua program yang berbeda. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, nanti kita akan lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, di sini salah satu contoh, kita langsung aja masuk ke sampel case-nya ya dari MOXA sendiri. Jadi di MOXA ini kita ada mesin status monitoring. Jadi ini udah dipasang di China. Kita menggunakan IO-Logic dan ini kalau nggak salah ini endport di mana kita memonitor perangkat ini. Jadi dari controller kita bisa langsung koneksikan menggunakan I/O device, di mana dia langsung bisa mengkonversi pakai UTP dan bisa nanti langsung dikonfigurasi untuk bisa masuk ke ERP mereka maupun ke sistem pengawasan mereka, baik itu SCADA maupun yang berbasis dengan SNMP. Jadi ini sangat mudah. Kita bisa lihat kenapa harus pakai MOXA. Jadi I/O-nya disupport, jadi mudah untuk diintegrasikan dengan IT-nya. Kemudian fanless design ini kita mempunyai power consumption yang low, kita nggak usah takut dengan debu, dan juga harganya sangat cost efektif. Di sini karena kita nggak perlu mengganti protokol apapun, kita nggak perlu mengubah banyak konversi, kita hanya butuh 2 perangkat, kita sudah bisa monitor mesin-mesin yang banyak, mungkin lebih dari 5 atau enggak 7, seperti itu. Kemudian kita ada untuk, ini salah satunya untuk semiconductor mesin. Jadi semiconductor mesin itu harus steril, kita nggak boleh masuk ke situ, kita harus bisa memonitor sendiri. Oke.
Pak Mulyadi, oke. Jadi pertanyaan dari Pak Mulyadi, untuk monitoring ini apakah ada syarat controller sehingga bisa dimonitoring? Sebenarnya untuk monitoring dari controller sendiri, Pak, ini tergantung dari protokol yang digunakan oleh controller sendiri. Apakah dia menggunakan Modbus RTU atau apa atau Profibus atau Profinet, itu kita berbasis itu. Jadi kalau misalnya kita pakainya I/O, kita juga harus sesuaikan dengan protokol yang digunakan oleh controller. Seperti itu Pak Mulyadi, ada yang masih jelas? Ada yang masih kurang jelas, sorry Pak. Seperti itu. Jadi kalau monitoring ini balik lagi protokol yang akan digunakan ya Pak. Jadi kita sudah support dari Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet IP, kemudian juga Modbus TCP IP kita sudah support semua. Semua tergantung ke protokol dan tipe port yang akan dipakai nantinya. Seperti itu. Sama-sama Pak Mulyadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini dia menggunakan UC. Jadi ini yang langsung menggunakan WiFi. Jadi kita bisa langsung koneksikan tanpa harus menggunakan kabel. Jadi karena mesin semiconductor ini harus steril karena ini untuk semiconductor yang dipasang di PCB, kita nggak boleh sembarangan masuk. Jadi dibutuhkanlah remote connectivity. Kenapa kok harus MOXA? MOXA sudah certified untuk RISC-nya, kemudian juga sudah proven teknologinya. Kemudian kita bisa lihat kebutuhannya adalah multi serial port connectivity. Jadi di sini salah satu kata kuncinya. MOXA bisa memprovide multi serial port connectivity. Jadi beberapa serial dikoneksikan kayak di konsentrator. Nah, dari sini MOXA bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan monitoring, ini misal kalau di data center maupun di gedung-gedung, kita bisa melakukan critical power management. Di sini apa sih critical power management itu? Mengautomate atau automation untuk pengaturan tegangan, kemudian berapa konsumsi daya, kita bisa lihat apakah ada lonjakan daya pada jam ini dan lain-lain. Itu sangat penting karena apa? Kita bisa melakukan penghematan dalam gedung maupun data center. Jadi kita kalau misal tiba-tiba listrik dari PLN mati, secara otomatis kita bisa langsung menghidupkan tanpa harus kita melakukan secara manual. Kemudian kita sudah support untuk DC chain dan turbo chain dan turbo ring. Di sini apa sih turbo ring dan turbo chain ini? Ini adalah topologi redundansi di mana kalau semisal salah satu dari node-node atau salah satu anggota dari jaringan itu terputus, dia masih mempunyai jalur backup di mana itu dijamin di bawah 50 milisecond dengan dengan 250 node yang terhubung. Jadi kita juga bisa lihat di sini kenapa harus MOXA, Industrial Gate Network Solution dengan level 3 EMC Protection. EMC adalah Electrical Magnetic Certification, jadi di sini sudah sangat tahan untuk gangguan elektrik, jadi power charge, kemudian interference juga, kita juga sudah comply. Maka dari itu kenapa MOXA dipilih? Karena kita sudah certified untuk menghadapi perangkat-perangkat dengan power yang besar. Jadi bisa dibilang MOXA certified sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau di environment, jadi ini balik lagi di data center, kita bisa pasang dengan sensor, jadi sensornya nggak harus berbasis UTP yang mahal, kita bisa lakukan dengan yang berbasis I/O. Nanti I/O-nya bisa diprogram secara mudah tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman yang baru. Kemudian kita juga support SNMP, jadi sangat mudah untuk diintegrasikan dengan manajemen sistem, kemudian bisa di daisy chain, jadi nggak harus takut narik kabel terlalu panjang dari setiap node. Di sini salah satu kelebihan kita adalah teknologi kita dibangun untuk cost efficient, jadi nggak perlu takut untuk cost maupun teknologinya. Seperti itu.
Nah, kemudian kalau untuk di zona berbahaya yang seperti saya bilang tadi, misal kalau kita mempunyai kayak untuk di UPS maupun di tempat-tempat yang berbahaya, ini salah satu contohnya untuk pemasangan gas detektor ya Pak. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini kalau semisal kita mempunyai ruangan yang nanti semisal ada gas berbahaya yang harus dikontrol untuk bisa bekerja. Nah, kita bisa menggunakan IO Logic. Di sini dia universal controller berbasis IO, jadi semua sensor bisa diatur dan juga bisa langsung melakukan aksi dengan IO Logic sendiri. Jadi di sini ada namanya click and go, jadi berbasis dengan UI. Program ini bisa maksudnya IO Logic ini bisa diprogram untuk melakukan aksi maupun reaksi dari input-input yang ada seperti itu. Jadi ini bisa dikontrol by SNMP maupun juga kita bisa menggunakan by email maupun yang lain. Jadi ini bisa berguna banget kalau misal di zona-zona berbahaya yang ada manusianya. Jadi kita bisa, misal ada kebocoran gas, misal itu kita bisa langsung trigger alarm maupun kita bisa langsung kirim peringatan ke perangkat yang ada di dekat mereka. Jadi seperti pop up bilang kadar gas ini terlalu tinggi, harap segera keluar dari ruangan. Itu bisa dilakukan dan kemudian setelah semua keluar kita bisa menghidupkan ventilation sistemnya untuk mengurangi konsentrasi gas tersebut pada sebuah ruangan. Jadi ini sangat robust sekali. Dan kalau untuk di masa pandemi ini, kita tetap harus produksi, kita harus tetap melakukan kegiatan ekonomi, ini bisa sangat membantu banget karena kita bisa melakukan monitoring dari jarak jauh. Nah, dari solusi-solusi tersebut ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke siapa sih, kemana sih kalau mau beli Moxa itu harus kemana dan harus bilang apa, seperti itu. Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Jadi ke Bapak Ibu sekalian, sebelumnya bisa lihat juga di kolom pertanyaan chat. iya. Oh iya, sebentar Pak. Untuk dashboard monitoring, maksudnya gimana ya Pak Mulyadi? Dashboard monitoringnya bisa berbasis web, bisa berbasis apapun Pak. Yang penting bisa baca SNMP dari perangkat-perangkat kita Pak. Bisa build in-house maupun juga bisa kalau untuk tampilannya ya Pak, kita ada sih untuk dari networknya. Maksudnya oke Pak, nanti kita akan tunjukkan untuk MS View-nya. Jadi iya sendiri Pak, Yandi. Jadi untuk monitoring networknya ada sendiri, jadi namanya MXU. Untuk Pak Mulyadi, dashboard yang dimaksud itu untuk monitoring perangkat Moxa-nya atau untuk monitoring sensornya? Kalau untuk monitoring perangkatnya, kita ada MXU, nanti saya coba perlihatkan sebentar. Kemudian untuk Pak Yandi, ya kita ada sendiri namanya MXU. Habis ini kita akan perlihatkan untuk monitoring networknya. Kita ada softwarenya sudah terinstall di sini. Oke, saya lanjut dulu Pak. Nanti di Q&A akan kita bahas lebih lanjut untuk memperlihatkan lebih jelas MXU ini seperti apa. Apakah IO Logic ini Pak Aceh bisa menerima input serta mendeteksi berbagai macam tipe gas detektor. Nah ini untuk sensor-sensornya Pak bisa third party, yang penting bisa berkomunikasi sudah sesuai protokolnya sih Pak. Jadi kalau dari konsentrasi gas yang ada itu kan juga tergantung nanti reaksi kimia dari si sensornya. Itu juga tergantung kan, kadang ada sensor yang bisa deteksi karbon dioksida tapi tidak bisa mendeteksi yang lain kayak meten atau yang lain, itu tergantung sensornya Pak nanti.
Kalau dari macam-macam tipe gas detektor, yang penting dia pakai I/O dan bisa dikontrol dengan controller. Jadi seperti itu. Memonitor konsentrasi gas yang ada tergantung sensor, Pak. Balik lagi. Kita cuma menyediakan controlling dan juga untuk menghantarkan data ke operation control center-nya. Tapi untuk memonitor konsentrasi gas yang ada, balik lagi kita harus pakai sensor. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari para audiens, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Setelah ini tenang aja, nanti kita ada Q&A lebih lanjut. Jadi disimpan dulu pertanyaannya, kita lanjut dulu. Jadi kemana sih kalau mau beli Moxa atau nanti mau bahas pengaplikasian Moxa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sendiri sudah kenal, kita di Koneksindo itu sebagai distributor authorized untuk si Moxa. Jadi seperti yang bisa Bapak Ibu tahu, kita berdiri tahun 2004, kemudian kita juga fokus di berbagai hal. Jadi bisnis inti kita adalah distributor untuk produk infrastruktur jaringan, baik dari kabel nanti sampai switch. Nanti kalau memang misal ada waktu, kita bisa lebih lanjut untuk produk update-nya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Akan saya perlihatkan dulu untuk MX View-nya. Oke, jadi ini adalah menu awal. Jadi kita punya untuk start MXU. Jadi ada dua, bisa di launch menggunakan klien maupun kita bisa menggunakan browser. Jadi browser yang di support MXU ini masih Internet Explorer. Tapi kalau misal mau pakai yang klien, kita bisa menggunakan by Java. Nah, oke, kita langsung start aja running. Kita launch klien. Nah, ini akan otomatis buka halaman baru, Pak. Jadi kalau misal tadi saya masih integrate dengan browser, jadi ini akan secara otomatis buka Internet Explorer-nya. Jadi kalau dari kita ada Nah, ini nanti akan sedikit terlihat sih, Pak. Kemarin itu ada saya simpan nggak ya? Oke, jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini kemarin kita melakukan pengujian untuk jaringan, Pak. Jadi kita bisa lihat di sini monitoringnya. Karena kita lagi nggak terhubung ke jaringan yang kemarin, kita bisa lihat di sini ada untuk event-eventnya. Kita bisa lihat di sini ada misal warning device SNMP is unreachable. Di sini akan bisa terlihat. Jadi kalau misal perangkatnya nggak aktif, akan otomatis hitam. Kemudian untuk dari topologi kita bisa lihat juga, Pak. Nah, kelebihannya lagi adalah ini adalah perangkat yang bisa dibilang bukan perangkat Moxa, Pak, tapi terhubung dengan Moxa.
Jadi kita bisa melihat perangkat yang terhubung dengan MOSA, tapi tidak bisa mengkonfigurasi hal tersebut. Jadi kalau semisal nanti ada semisal switch Cisco atau nanti ada PLC yang terkoneksi dengan perangkat MOSA, itu kita bisa lihat seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian kita bisa lihat juga topologi. Di sini kemarin saya menggunakan redundansi untuk redundansinya itu adalah ring. Jadi di sini ada backup pad dan di sini ada main pad-nya. Jadi kita bisa lihat juga kalau misalnya nanti ada kabel yang terputus, ini akan secara otomatis berganti menjadi yang dari titik-titik ini menjadi garis hitam penuh. Jadi di sini secara otomatis dan real time, Pak, seperti itu. Dari Pak Mulyadi dan Pak Yandi ada yang mau tanyakan? Untuk monitoring ini berarti, ya betul Pak, untuk centralized. Ini centralized Pak. Ya, bisa jadi tetap dalam satu account Pak, seperti itu. Betul sekali Pak Mulyadi, bisa dalam satu account. Tapi kita nanti juga ada bisa beberapa kalau semisal mau dibikin ada beberapa sub-layer itu kita bisa gunakan. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat nanti bentuknya ada warning seperti apa. Jadi ini critical warning maupun information, Pak. Jadi reachable maupun ada port yang down maupun yang up. Jadi kita bisa lihat di semua. Gitu. Jadi ini sangat-sangat mudah digunakan, semua based on UI, semua gampang dipakai. Dan satu lagi, Pak, kita MXU ada versi yang di Android. Jadi kita bisa pakai di HP. Semisal nanti kalau sudah ada deployment untuk mensupport lebih lanjut work from home atau social distancing dengan perangkat, kita ada yang versi HP. Jadi Bapak, Ibu-ibu nggak perlu harus buka laptop setiap hari. Yang satu lagi, Pak, ya kalau nanti jadi MXU ini free untuk 20 perangkat pertama, Pak. Nanti kalau lebih dari 20 perangkat akan ada sizing sendiri seperti itu. Ini bisa diinstal di server maupun di komputer tersendiri. Seperti itu. Ini juga bisa dicatu dengan SNMP, SMTP. Kemudian kita juga bisa tautkan dengan aplikasi web yang lain menggunakan RESTful API maupun HTTPS. Seperti itu. Dari Pak Mulyadi sudah jelas? Dari Pak Yandi atau Pak Aceh ada yang mau ditanyakan dulu untuk monitoring sistemnya? Ini untuk monitoring network ya Pak, tapi kalau nanti misal mau di-set ada alarm dari perangkat itu, kita bisa lakukan juga nanti berbasis SNMP. Nanti ada beda lagi, jadi ada untuk yang mGate maupun yang untuk endport kita ada monitoring sendiri. Tapi secara global untuk networknya kita menggunakan MXU. Oke, mungkin dari saya sih mungkin itu aja sih Pak. Jadi hari ini kita lebih bahas perangkat-perangkat yang ada di Edge-nya, sama nanti bagaimana perangkat-perangkat tersebut diatur secara real time dan secara remote. Kita bisa lakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan. Jangan keluar dulu Pak, kita akan lakukan polling, jadi harap diisi sesuai dengan apa yang Bapak rasakan atau ada yang Bapak ingin lanjutkan.